saya mau bahas sedikit singgung soal perubahan iklim. Oke. Apa ancaman paling besar dari persoalan sampah ini dengan perubahan iklim yang sedang terjadi? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suramanto Skirman. Jadi pada Temu Wacana kali ini saya sudah bersama Abi Zarkifari, biasa dipanggil Abi. Mencari Umi. Astagfirullahaladzim. Beliau adalah pegiat lingkungan. Jadi ini pertemuan perdana kami yang memang pada beberapa waktu kemarin saya sudah sempat bagikan ke Instastory saya bahwa kita akan membahas seputar tentang lingkungan. Mengingat untuk saat ini sudah gencar-gencarnya isu pembahasan tentang lingkungan. Olehnya saya mengundang Abi. Ya. Abi, gimana kabarnya? Baik kakak. Abi mencari Umi. Supaya teman-teman YouTube bisa tahu. Iya. Mencari Umi. Maafkan guys, lanjut. Anda. Abi, Ya. Abi asli Buol. Asli Buol, lahir di Palu. Saya lebih suka dibilang orang Buol sih. Buol is the best. Lahir di Palu tapi punya darah Buol. Iya. Karena saya pertama sempat nonton itu, Abi punya apa? The experience ya. Oh iya, art experience. Art experience. Itu yang Iya. dari Buol kan? Dari Buol. Makanya asli Buol. Abi, Ya. jadi di Temu Wacana itu kita selalu membahas tentang masa kecil dari setiap bintang tamu. Wis, oke. Jadi sebelum kita bahas jauh tentang soal lingkungan, Ya. Abi kecil itu bisa diceritakan bagaimana masa tumbuhnya dari balita sampai dengan dewasa hingga sampai duduk sekarang ini. Balita nakal. Aduh, astagfirullahaladzim, nakal, suka main di PC. Itu di depan rumah ada got-got itu, berenang di situ kan. Oh, Cari-cari ikan. Makanya kayaknya saya suka sama laut karena tangkap-tangkap ikan dulu tuh. Jadi kalau waktu kecil saya lama di Buol di saya mungkin kalau tidak salah SD kelas 1 saya pindah ke Buol. SD kelas 1 pindah ke Buol. Jadi papa itu dengan mama kan dia kuliah di Palu. Ketemu nikah di situ. Makanya saya lahir di sini, di Palu sini. Makanya saya lahirnya di Palu gitu karena ketemu mereka di Palu. Kuliah sama-sama. Terus habis itu pindah, papa dapat pekerjaan toli-toli. Nah, lama toli-toli, TK saya di toli-toli. Dari toli-toli saya pindah lagi ke Buol karena papa ditugaskan ke Buol. Dulu masih Buol toli-toli. Oh, jadi pada saat pemekaran pindah. Pemekaran dikasih pindah ke Buol begitu. Nah, Oke. sampai sekarang di Buol sudah. Orang tua ya? Orang tua, tapi memang papa asli lahir di Buol. Oke. Bi, terus Ya. kalau untuk sekarang kegiatannya apa ini? Kegiatannya sekarang lebih ke urusin masalah sampah, bukan sampah hati, bukan masalah sampah bukan sampah masyarakat juga, sampah dari masyarakat masuk. Sampah dari masyarakat. Iya, jadi saya kalau dibilang fokus ke lingkungan, tapi lebih fokusnya ke sampah itu sendiri sih. Oke, tapi sejak kapan sih mulai masuk ke persoalan memperhatikan lingkungan? Oh, sebenarnya itu mungkin SMP toh. Kalau seingat saya karena SMP waktu itu saya ikut pramuka tuh. Anak-anak pramuka, anak-anak hiking Asik. jurit malam tuh, malam-malam Iya, tuh iya. jalan malam. Nah, habis dari situ saya kayak ada satu orang panggil saya masuk pecinta alam. Begitu ikut asal saya pecinta alam. Dari situ mungkin saya belajar banyak tentang lingkungan. Habis itu SMP kelas 2 itu saya masuk pecinta alam. Habis itu SMA sempat vakum di dunia lingkungan, tapi kayak kalau ada ikut kayak penanaman pasti ikut gitu. Terus setelah itu pas saya lulus dari SMA saya kan ke Palu, kuliah di Palu. Nah, sampai di Palu saya tuh suka sekali kayak berenang-berenang di laut. Nah, dari situ mungkin saya lihat kayaknya ada masalah yang serius ini karena setelah itu saya kayak nonton dokumenter yang tentang lingkungan gitu. Akhirnya saya jadi semakin paham kalau sampah ini bisa jadi bom waktu sih. Sampah bisa jadi bom waktu. Jadi bom waktu. Saya langsung tahu apa itu mikroplastik, apa hubungannya sampah sama perubahan iklim. Jadi sebenarnya dari film dokumenter saya belajar dan akhirnya saya terjun sampai sekarang sih gitu. Sebelum jauh kita membahas tentang persoalan penanganan sampah, dari Abi sendiri kenapa memilih memperhatikan lingkungan dari segi wilayah
penanganan sampahnya. Kenapa tidak yang lain? Kebakaran hutan kah? Atau yang lain? Kenapa memilih pada penanganan sampah? Sebenarnya kalau saya melihat dari sampah itu semua hal berhubungan, sedangkan sampah saja yang hal terkecil dari hidupnya kita orang, yang kita orang produksi setiap hari kita tidak peduli, apalagi dengan hal-hal besar seperti perubahan iklim dan yang lain. Hal terkecil itu saja kita abaikan, pasti hal-hal besar banyak yang kita lalaikan gitu. Kalau menurut kayak contohnya saja sebenarnya kita bisa lihat tingkat edukasinya satu kota dengan melihat sampahnya gitu. Oke, berarti kalau banyak sampahnya banyak orang yang tidak teredukasi. Percuma dia sudah tahu dampaknya sampah, dia belajar di kampus ataupun di sekolah dikasih tahu kalau sampah atau kebersihan sebagian dari iman, tapi kita bisa lihat kota kalau kotor, ya berarti orangnya mungkin kebanyakan bisa dibilang entahlah, kalau bahasanya mungkin agak kasar, mungkin tidak terpelajar gitu. Kurang sadar. Kurang sadar padahal sudah. Nah, itu mungkin yang bikin kenapa saya mungkin dari hal terkecil ini bisa meluas ke berbagai hal gitu kalau menurutku sih gitu. Oke. Bi, jadi di tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menyampaikan bahwa Indonesia itu darurat sampah plastik. Bagaimana Abi melihat ini dengan kondisi sekarang? Kalau melihat kondisi sekarang, bagaimana ya? Kalau saya melihatnya memang kita memang Indonesia peringkat kedua. Teman-teman kalau jalan-jalan kemanapun teman-teman bisa lihat sampah pasti. Botol plastik di mana-mana. Terus kalau teman-teman yang sering ke pantai atau kalau ada di Palu atau di kampungnya boleh jalan-jalan ke pantai, pasti akan lihat sampah plastik itu di mana-mana begitu. Kalau saya melihatnya ini sebenarnya jadi pukulan untuk kita begitu, karena ini bukan prestasi sebenarnya toh. Kedua, kalau yang kedua negara terindah mungkin bagus, ini itu menjadi prestasi. Iya, prestasi, tapi kita kedua kalau tidak salah itu data dari Jena Jambek yang bikin itu. Jadi kita dinyatakan kedua karena kita itu penyumbang sampah terbesar kedua di dunia, penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia itu Indonesia. Indonesia. Tapi kalau selama Abi mempelajari terkait penanganan sampah ini, memperhatikan terkait lingkungan dalam segi wilayah sampah, sebenarnya apa masalah fundamental yang menjadi persoalan di situ? Kesadaran sih menurut gue. Kesadaran. Ya, kesadaran. Kalau kita sadar otomatis kita akan mengajak orang, kemudian kalau kita sadar pasti akan ada gerakan-gerakan dari diri kita sendiri untuk ini masalah pasti harus kita selesaikan gitu. Kalau kita sadar kemudian kita bergerak, ya insya Allah semua bisa teratasi. Kalau saya masih dari kesadaran sih langkahnya. Kesadaran ya? Ya. Nah, untuk Abi sendiri, saya belum sampai jauh tadi bahas soal pribadi. Kegiatan sekarang apa sekarang aja? Saya bekerja di salah satu NGO yayasan namanya Penyelam Lestari, tapi komunitasnya Diverse Green Action. Terus saat ini saya juga jadi co-founder dari Single Indonesia, dua-duanya mengurus sampah. Jadi kalau yang Diverse Green Action ini alhamdulillah sekarang saya pegang project di 15 kota. Jadi urus masalah sampah di 15 kota. Urus masalah sampah? Ya, di 15 kota. Terus sekarang ada 10 kota yang akan running di bulan September. Nah, 15 kota itu wilayah mana saja? Kalau yang 5 kota pertama sudah selesai alhamdulillah, itu ada di saya coba ingat apa banyak 15 ya. Oke, saya biasa mengingat dari susunan wilayahnya. Yang pertama itu Jambi, kemudian turun ke bawah ada Banten. Ini 5 kota pertama, kemudian turun ke bawah ada NTB. Mataram, kemudian turun ke bawah ada Sulawesi Utara di atasnya kita. Terus yang terakhir itu ada Aceh. Aceh dulu. Aceh Jambi, habis itu NTB Mataram, kemudian habis itu ada di Sulawesi Utara, dan juga ada di Banten. Banten sudah sebut 2 kali kan? Pokoknya ada di 5 kota itu, Aceh, Jambi, Banten, Sulawesi Utara, NTB. Nah, Anda mengurusi itu? Dipercayakan sama teman-teman DCA. Jadi kita ada di MDR itu ada 2 tim, ada 2 orang maksudnya, saya sama Kak Agung. Terus dibantu sama teman-teman DCA yang lain juga. Jadi kayak ada pelatihan gitu untuk anak-anak. Terus sekarang kita sedang melakukan pelatihan di 10 kota itu untuk anak-anaknya. Jadi 10 kota itu ada pelatihan namanya Indonesia Youth Marine Debris Summit. Jadi kita lakukan pelatihan anak-anak untuk
bagaimana cara mengatasi masalah sampah ini begitu. Jadi kita undang kayak expertnya gitu. Terus mereka kita bantu untuk kayak pendanaan gitu, bikin project di daerahnya di sebuah kota itu. Jadi bukan hanya memberikan materi, tapi juga memberikan pendanaan. Pendanaan, bantuan gitu ke mereka gitu. Wow. Anda putra Sulawesi Tengah, membantu wilayah lain. Iya, tapi bukan pakai uangku bukan, tapi pakai uangnya orang itu. Uangku tidak cukup. Tapi perhatian Anda berarti perhatian Anda ini bukan hanya Sulawesi Tengah untuk terkait sampah. Berarti sudah sampai ke wilayah beberapa wilayah Indonesia. Bisa dikatakan ya Anda mampu menjangkau beberapa lini di beberapa kota di Indonesia. Nah, dari Abi sendiri melihat kondisi sampah saat ini, kalau Sulawesi Tengah, apakah masuk di 15 kota itu? Masuk, alhamdulillah. Jadi kita fokus di satu kota di Kota Palu saat ini. Jadi sebenarnya di 5 awal itu proyeknya Marine Debris Ranger. Jadi Marine Debris Ranger ini kayak kita kumpulkan pemuda-pemuda di daerah, terus kita bikin pelatihan untuk mereka, pengembangan skill lah untuk kayak bagaimana manajemen sampah, terus bagaimana kayak bikin produk daur ulang gitu. Terus kalau di Sulawesi Tengah sendiri dari program MDR ini harapannya kita bisa kayak copy paste begitu daerah-daerah gitu. Nah, jadi misalnya kita di Kota Palu berhasil, kita lihat karena kalau kita percaya kayak permasalahan sampah setiap daerah itu berbeda-beda gitu. Kan? Nah, mungkin ada yang di tingkat edukasi, mungkin ada yang di tahap sudah daur ulang gitu. Tapi kalau untuk Kota Palu melihat Kota Palu kalau melihatnya masih di edukasi. Kalau Kota Palu Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah juga masih di tahap edukasi gitu. Berarti ini persoalan kesadaran yang mau dibangun. Setelah edukasi kita akan berpikir ya ini semuanya harus satu kali berjalan sih begitu. Bukan cuman satu kali. Waktu itu saya pernah berpikir kayaknya harus disusun deh, edukasi dulu, habis itu perencanaan kayak misalnya penyediaan fasilitas gitu. Ternyata memang semua harus berjalan beriringan dan ya kolaborasi salah satu kuncinya. Jadi bukan cuman masyarakat, pemerintah, tapi ya semua elemen yang ada di kota begitu. Ataupun yang ada di satu daerah itu gitu. Nah, Bi, sebagai pegiat lingkungan. Dari Abi sendiri sampai dengan saat ini, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Untuk lingkungan. Kalau saya, teman-teman bisa kunjungi Instagram @singleIndonesia, jangan dulu dengan Evergreen Action, di situ ada. Tapi kalau saya ini aksi nyata atau apa? Aksi nyata. Aksi nyata kita biasa clean up. Jadi clean up-nya kita underwater, menyelam gitu. Karena sebenarnya kayak permasalahan sampah itu kenapa juga jadi seriusnya saya, karena waktu itu kita ada penelitian. Jadi kita ambil penelitian di sini, penelitian di pantai ini toh, di apa ini? Di Talise. Kita ambil sampling di situ, kita menemukan 700 sekitar 700 lebih, 714 species yang tergolong mikroplastik. Mikroplastik sebenarnya ada yang lebih kecil lagi, tapi kayak sampah-sampah yang sudah terurai itu jadi ukuran kecil, mikro, itu kita temukan 714 mikroplastik itu. Dia tidak disebut mikroplastik lah, partikel, 714 partikel kecil di hanya jarak 2 meter. Jadi kita ukur 2 meter, tapi kita temukan 714, baru 2 meter. 2 meter di depan itu. Bagaimana kalau misalnya kita hitung sepanjang Teluk Palu lah dulu, sampah sekecil itu yang sudah jadi kecil, yang sudah terpecah, yang mungkin bisa dimakan sama ikan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita juga sekarang masih di tahap edukasi, tapi kalau untuk proyekannya kita ada di Kelurahan Lolu Utara. Jadi kita ajak anak-anak untuk bikin edukasi, kayak kita kasih kelas namanya Rumah Pendidikan Sampah. Jadi anak-anak itu bawa sampah ke kita, terus kita kasih pelajaran kayak misalnya menggambar, terus bikin kerajinan daur ulang gitu. Harapannya kayak kita kayak memutus ya, kayak dari kecil kita sudah ajarkan untuk peduli lingkungan gitu. Kesadaran ini dimulai dari sejak dini. Iya, dari sejak dini gitu. Kemudian ternyata dari situ kita dapat fakta bahwa ternyata pas mereka pulang rumah itu mereka kayak
menginfluence orang tuanya. Jadi orang tuanya diajak, "Mak, jangan buang sampah sembarang, Mak." Gitu. Akhirnya waktu itu kita lucu sekali nih. Tiba-tiba kayak orang tuanya datang lihat anak-anaknya lagi main di Gelora Utara itu bawa tumbler. Wih, gokil juga tante-tante sini nih gitu. Nah, makanya nanti proyeknya kita untuk MDR itu yang ada di Sulawesi Tengah juga di Kelurahan Utara. Jadi teman-teman bisa gabung mungkin di September, semoga PPKM ini berakhir ataupun pandemi bisa bisa segera berakhir lah, biar kita bisa bikin kegiatan yang banyak orang yang bisa ikut gitu. Oke. Bi, Ya. sebagai pemuda kita ini harus menciptakan optimistik ya. Ya. Kita perlu untuk optimis terhadap giat-giat baik yang kita lakukan. Tapi di tengah dari itu semua, kita tahu bahwa persoalan sampah itu tidak akan pernah selesai. Ya. Tidak akan pernah selesai. Kira-kira kalau dari Abi sendiri melihat situasi itu, ada tidak cara treatment untuk ini sampah ini minimal dikurangi? Ya. Daripada seperti yang tadi Abi bilang bahwa Indonesia itu ternyata nomor urut 2 untuk Ya. penyumbang sampah terbesar ke laut, terbesar. kedua di dunia. Ya. Luar biasa. Apa treatment kira-kira? Treatment untuk, berarti ini treatmentnya untuk kayak Kita mengurangi. untuk mengurangi. Kalau saya sebenarnya entahlah, kalau dalam pemikiranku saya belajar dari diri sendiri ya. Saya biasanya lihat masa depan sih, gitu kayak nanti anak-anakku bagaimana gitu ya. Saya tak pikir ke situ. Jadi saya setiap kalau nonton dokumenter biasa kayak menangis, tak pikir kayak astaga, anak-anaknya kita orang ke depan gimana kalau misalnya ini tetap dibiarkan gitu. Dengan kayak saya sudah melihat langsung sebenarnya dia punya dampak gitu. Jadi mungkin itu yang bikin saya optimis begitu. Mungkin teman-teman lain juga kayak ya pemuda-pemuda lain, kalau mau marilah kita lihat sama-sama begitu apa yang terjadi sekarang gitu. Bukalah matanya, terus ya bisa dilihat di daerah-daerahnya kita begitu. Ya banyak sekali permasalahan kayak begitu gitu. Nah, kalau dari saya seperti itu sih sebenarnya. Saya kalau dibilang optimis dalam diriku sendiri begitu, karena saya mikir ini bisa jadi bom waktu. Bisa menjadi bom waktu. Karena ada beberapa sampel sebenarnya yang bisa yang kayak saya compare, yang saya kayak ya samakan, entah ini akan terjadi ke depan atau tidak. Jadi saya pernah nonton film, ini bisa info. Silakan. Ya, jadi saya pernah nonton film, namanya film itu The Cove. Sebenarnya The Cove ini dia cerita soal lumba-lumba. Jadi lumba-lumba, di lumba-lumba itu ternyata ada merkuri. Di merkuri itu ternyata di merkuri itu, jadi setelah mereka lumba-lumba ini makan merkuri, oke? Lumba-lumba ini makan merkuri, si lumba-lumba ini dimakan sama masyarakat. Nah, ternyata di satu kampung itu masyarakatnya semuanya lahirnya abnormal. Karena si lumba-lumba tadi. Karena dia makan si lumba-lumba yang ada terpapar merkuri. Itu. Terus satu kampung itu pokoknya semuanya. Jadi teman-teman bisa nonton di film The Cove itu. Nah, dari situ saya belajar, ternyata kan si mikroplastik ini sudah ada di ikan. Dan beberapa penelitian, misalnya kayak Robin Navikula, dia sudah melakukan penelitian di 100 orang, semuanya ada mikroplastiknya di dalam tubuhnya. Bagaimana kalau kadar itu semakin tinggi? Tinggi dan ini yang paling jarang orang pahami. Saya baru dengar persoalan kalau ini. kadarnya mikroplastik paling tinggi di dalam tubuh kita, otomatis kedepannya mungkin akan banyak orang kanker. Atau mungkin bisa jadi kayak yang tadi di Jepang itu, yang di film The Cove itu, jadi satu kampung mungkin bisa abnormal, maksudnya lahirnya kayak jadi bahkan hewan mengkonsumsi pun lalu kita konsumsi hewan itu berpengaruh. Teman-teman bisa baca, jadi ada penelitian juga di Sulawesi Tengah itu, kita itu dari 10 ikan teri yang diteliti, ikan teri yang kecil itu 7-nya mengandung mikroplastik di Sulawesi, bukan Sulawesi Tengah, Sulawesi. Di Sulawesi. Teman-teman bisa baca di Google mungkin. Ya, jadi bisa ditanyakan juga sama penelitian. Saya belum ketemu sama si penelitiannya, jadi saya belum bisa pastikan. Tapi kalau di artikel sudah ada gitu. Penelitiannya si Bapak, saya lupa namanya, cuman dari Universitas Hasanuddin. Terus ada juga yang garamnya kita sudah mengandung mikroplastik. Garam kita sudah mengandung mikroplastik. Wow. Jadi memang persoalan sampah ini sudah banyak penelitian. Ya, jadi sebenarnya dari saya belajar fakta-fakta itu yang bikin saya optimis. Astaga, ini harus selesai sih gitu. Terus bikin saya optimis untuk pasti suatu saat bisa selesai. Dan kalau
saya kemarin ikut webinar pelatihan gitu. Jadi di webinar itu dia bilang ada nanti suatu saat tempat sampah ini di museum. Untuk di museum, jadi anak-anak gitu tanya ini untuk apa gitu. Ini untuk tempat sampah, untuk orang tempat dulu, karena Saking optimisnya. kayak ya semua orang sudah tidak menyampah lagi gitu. Oke. Gitu. Bi, Ya, sering mengisi di forum-forum nasional kan? Apa yang biasa Abi sampaikan? kalau biasanya saya nggak mau sampaikan. Nah, lucu-lucu saya kadang kalau diundang, saya kadang gugup kalau diundang, kayak cuman kayak kita perlu untuk ajak orang untuk lebih banyak lagi untuk bergabung dengan kita. Jadi kalau saya misalnya kalau diundang itu paling pembahasannya terkait bagaimana pengolahan sampah di satu daerah gitu. Sebenarnya saya sampai sekarang masih terus belajar, karena sampai sekarang pun masalah itu masih belum selesai gitu. Jadi masih punya banyak masih PR, masih banyak PR dan perjalanan. Bahkan kalau dibilang ya tadi sudah mengurus 10 kota tapi kotanya kita belum selesai, itu juga jadi tantangan untuk saya gitu ya. Aduh, ternyata ya ini kan sebenarnya kayak 10 kota dan berapa kota tadi itu jadi salah satu tempat untuk belajar saya gitu. Ternyata di kota ini ini permasalahannya berbeda setiap masalahnya setiap kota. gitu. Akhirnya kita akan compare, nah kita bisa tentukan kira-kira masalah ini cocok di mana gitu. Oke. Bi, ini sedikit. Saya mau singgung terkait penanganan sampah ini kan tentu kita harus semuanya turun tangan. Ya. Dari wilayah pemegang kewenangan. Apakah Abi sudah pernah melakukan komunikasi? Dalam bentuk apakah komunikasinya? Apakah pernah mendapat sautan? Ya. Saut memang. Kalau kalau dibilang sautan, alhamdulillah pemerintah sebenarnya mendukung, cuman mungkin tinggal caranya kita untuk kayak berkolaborasi dengan mereka itu seperti apa sih. Jadi sebenarnya di tahun 2000 berapa ya, 2000 sebelum bencana kayak 2017 sampai 18 waktu itu kita pernah buat kayak gerakan-gerakan untuk permasalahan sampah sendiri, tapi ternyata belum selesai juga. Berarti memang harus banyak belajar lagi, harus lebih giat lagi untuk ya kita tahu bagaimana strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di satu kota itu gitu. Oke, Bi, saya mau bahas sedikit, singgung soal perubahan iklim. Oke. Apa ancaman paling besar dari persoalan sampah ini dengan perubahan iklim yang sedang terjadi? Wah, habis ini perubahan iklim kalau teman-teman pelajari sebenarnya dampaknya banyak. Salah satunya kondisi cuaca berubah, ya kan. Terus beberapa hal lah. Oke, kalau ditanya soal apa hubungannya sampah dengan perubahan iklim, teman-teman, kalau sampah bertumpuk itu dia mengeluarkan gas metan. Sampah bertumpuk mengeluarkan gas metan. Gas metan. Berarti setiap TPA dong? Setiap intinya di mana sampah yang bertumpuk itu pasti akan mengeluarkan gas metan. Terus untuk memproduksi sampah si produk plastik itu butuh kayak, pernah saya dapat satu penelitian gitu, agak lupa. Jadi kayak kita hitung PLTU yang ada di Indonesia. Jadi saya pernah kayak bikin pengamatan kecil-kecilan. Jadi dihitung semua PLTU yang ada di Indonesia ini, lebih tinggi tingkat dia punya karbon keluar. Oke. Untuk memproduksi si sampah plastik ini gitu. Lebih banyak karbon ya? Ya, karbon yang keluar. Akhirnya si karbon ini ya itu untuk produksi. Baru produksi sudah melebihi dari berapa banyak PLTU yang ada di Indonesia. Baru produksi. Setelah dibuang, dia menyumbang lagi si gas metan itu. Oke. Ya kan? Gas metan menyumbang lagi, karbon yang dia kasih keluar menyumbang lagi, itu tambah banyak lagi perubahan iklim. Kemudian kalau di laut sendiri sebenarnya si karang-karang ini saya kan setiap menyelam pasti saya dapat ada karang yang sampah plastik yang menutup karang. Oke. Gitu. Dan itu karangnya bisa cepat mati gitu, karena dia tidak bisa makan kan, ada polipnya yang dia harusnya makan si plankton dan alga-alga ini gitu. Akhirnya dia mati dan otomatis karena karang ini dia juga penyerap karbon. Oke. Ketika itu mati, otomatis karbonnya kita orang akan terus ke atas kan gitu. Nah, itu yang bikin perubahan iklim gitu.
Nah, dari perubahan iklim ini ternyata di kabupaten yang kita itu sebenarnya sudah terdampak. Jadi waktu itu saya ke Buol, waktu saya di Buol ada bikin kegiatan kecil-kecilan gitu, namanya di Tanjung Dako. Jadi di Tanjung Dako itu di atasnya ada petani. Jadi saya coba tanya sama petaninya waktu itu, Pak, kira-kira Bapak bisa prediksi musim panen sekarang? Dia bilang, kita tidak tahu kapan mau Bapak paras, kapan mau Bapak tanam, karena kita sudah tidak tahu iklim. Kalau dulu kan masih kita bisa ramal, oh bulan ini kayaknya bulan Bapak tanam, karena pasti begitu. Sekarang dia tidak bisa prediksi. Dia bahkan petani pun tidak mampu untuk prediksi karena dia sudah kayak, saya mau Bapak tanam besok, hujan ternyata begitu dia bilang. Pada akhirnya ya kita akan banyak, petani mungkin akan banyak gagal panen, tidak dapat. Itu dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Bahkan dari sampah yang kita buang, dari hal yang terkecil itu bisa menyumbang besar dan akhirnya berdampak ya besarnya kayak gitu, kayak tadi gagal panen mungkin. Terus kalau teman-teman ada satu film mungkin teman-teman juga boleh nonton, Before the Flood namanya, atau teman-teman boleh nonton namanya Racing Extension, The Casing Coral, mungkin bisa dicatat teman-teman yang nonton YouTube, Casing Coral, Racing Extension. Terus kalau di Indonesia teman-teman bisa nonton Pulau Plastik, itu bisa jadi referensi teman-teman untuk belajar ya langsung terkait permasalahan sampah atau perubahan iklim. Itu sih yang paling mirisnya adalah kalau nanti ke depannya kalau misalnya kita tidak bisa meramal iklim lagi, akan banyak gagal panen, terus ikan-ikannya kita mati karena karang kan ikut mati juga karena tingkat keasaman laut itu meningkat. Tingkat keasaman laut meningkat, otomatis dia bisa cepat memakan si karang-karang itu gitu. Akan banyak pemutihan karang, namanya coral bleaching yang terjadi. Pemutihan karang. Kalau karang itu sudah melakukan pemutihan dan kita pernah melakukan penelitian pakai Universitas Queensland namanya. Jadi dia kasih kayak kotak begitu. Jadi kotak itu sebenarnya semua orang bisa pakai karena mudah. Kita tinggal print itu, kemudian kita apa ini namanya, sebagai anti di bawah laut itu, anti di bawah laut maksudnya di press. Di press, dipoto di press supaya dia kalau dibawa ke bawah laut bisa tidak masuk airnya. Itu jadi saya pernah bikin kayak gitu, terus di situ ada nomornya sebenarnya, nomor kalau misalnya warnanya sama seperti ini berarti dia coral bleaching. Nah, di Sulawesi Tengah saya coba dengan pengamatan kecil-kecilan itu, ternyata ya kita sudah mengalami pemutihan karang itu. Dan ini tanpa kita sadari. Banyak orang tidak mengetahui persoalan. Ya, makanya mungkin itu dia, kita harus memang banyak-banyak belajar, cari-cari fakta itu biar kita bisa tahu. Akhirnya ya ini semua tidak jadi bom waktu untuk kita sih. Karena kan selama ini kan kita melihatnya bahwa buang sampah sembarangan itu mungkin mungkin kebanyakan orang hanya berpikir bahwa banjir itu karena sampah. Hanya melihat pada tataran itu, ternyata ini sampai ke wilayah makanan kita juga. Sampai kita bahkan teman-teman bisa lihat 100 orang yang diteliti, wali kota Bogor juga diteliti, ada mikroplastik dalam tubuhnya. Ada mikroplastik. Solusi. Saya minta solusi. Ini masalah terus yang dihadapi. Sekarang sebenarnya solusinya adalah kita mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kalau bisa teman-teman, kalau ada sampahnya dikantongin dulu. Kalau misalnya tiba-tiba pakai sampah atau memproduksi sampah, ya kalau bisa sampahnya itu tanggung jawabmu gitu. Jangan kau langsung kayak, kalau kita bilang sampahnya kita itu kalau kita buang sembarangan jadi dosa jariah. Karena kita kan membuang sampah, menyumbang karbon dan lain sebagainya, ya berarti kita sedang berbuat dosa gitu kalau menurut gue. Terus itu bisa jadi perspektifnya orang berbeda-beda. Yang paling utama adalah kita mencoba untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Mencoba mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Itu hal terkecil dulu gitu. Kemudian intinya jangan nyampah, harus tetap bijak. Kalau sebisa mungkin bawa kantong bukan kantong, kayak tas belanja sendiri kalau misalnya ke supermarket. Terus kalaupun kita produksi sampah plastik, karena kita tidak bisa tahan juga orang tiba-tiba mau suka mungkin beli wafer atau apapun. Ya bahkan saya sendiri seperti itu begitu. Tapi ya kita harus memang bertanggung jawab sama sampahnya kita. Setidaknya dia tidak terbuang sembarangan. Kalau kita di single, kita buat jadi eco brick. Namanya jadi sampah-sampah kita yang kita produksi sehari-hari, kita kumpul jadi eco brick. Cuman di tengah pandemi ini juga agak-agak. Jadi setidaknya kita bisa mengulangi produksi kita sendiri sih. Berarti sebenarnya COVID juga pun menjadi kesempatan. Tapi COVID ternyata semakin membuat tingkat
penggunaan plastik itu semakin meninggi dari datanya. Dari data. Data LIPI, teman-teman bisa buka data LIPI, ternyata karena belanja online Oh iya. dan lain sebagainya, ternyata Sekarang makin meningkat. makin meningkat ternyata gitu. Bi. Jadi ya Saya penasaran. Ini kan populasi manusia setiap tahun meningkat. ya Dan itu pasti. Dan kemungkinan TPA itu akan menjadi pelan-pelan akan menjadi gunung yang sangat Yep. tinggi. Hmm. Nah, ini persoalan baru menurut saya. Ya. Pernah tidak Abi bahas persoalan itu? Kira-kira apa titik untuk solusi terkait hal seperti itu? Atau Timbunan sampah berarti. timbunan sampah. Kalau apa ya? Kalau timbunan sampah, kalau dari saya sebenarnya ya kita harus langkah preventifnya ada ya kayak tadi, kita harus menjaga dari diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya itu tetap terjadi, teman-teman akan melihat dampaknya sama seperti sebenarnya teman-teman bisa lihat, saya lupa nama daerahnya. Jadi satu daerah itu karena sampahnya tinggi, banyak pemulung di situ, akhirnya dia apa yang memakan jiwa kalau tidak salah. Jadi kayak longsor, dia jadi longsor kayak gunung itu. Oke. Saya lupa ceritanya di mana gitu. Tapi ada. Kemarin sempat dibahas juga di webinar sama pemateri itu gitu. Nah, cuman kalau dari saya memang di beberapa daerah dia sudah punya teknologi yang canggih untuk apa? Untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Oke. Begitu. Cuman memang kalau kita memang acuh sama itu, otomatis apa ya? Timbunan sampah itu tetap akan ada begitu. Tetap akan ada. Jadi jangan apa ya, bukan jangan sih, maksudnya kayak dalam pemikiranku adalah apa ya, jangan sampai ada timbunan gunung itu gitu. Oke. Jangan sampai ada itu gitu. Kedepannya kalaupun orang banyak, intinya ya kita harus saling menyadarkan. Ya kalau bisa produk-produk mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang memang produksi ya plastik dan segala macamnya, ya sekarang sudah boleh beralih ke yang lebih reusable atau guna ulang gitu. Oke. Dan pemikiran Bi, terakhir pesan kepada mereka semua yang menonton channel YouTube ini, kira-kira apa yang perlu untuk Abi bagikan ke mereka semua? pesan pesan ini pesan-pesan untuk semuanya. Nanti itu disensor tit ya. Pesan-pesannya, harapannya kita mari saling mengingatkan, mungkin jadi polisi bagi sekitar kita. Kalau ada yang buang sampah, kasih tahu juga jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau kita bijak-bijak menggunakan sampah, ingat sampah mungkin bisa jadi salah satu dosa jariah teman-teman yang akan terus bertumbuh. Mungkin toh kita tidak tahu, tapi itu sih, lebih sadar lagi terhadap sampah. Lebih sadar lagi terhadap Iya. sampah. Karena dari sampah itu bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan besar yang lainnya. Ya. Oke, Abizar Gifari, pegiat lingkungan. Itulah tadi job-job yang perlu dan sepertinya ini sangat penting untuk dijadikan edukasi kepada teman-teman semua. Tetap stay tune di Temu Wacana, karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tatap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.